Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ibu Putri Amalia SPD. Saya sebagai guru sejarah di SMK PGRI 20 Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu materi, yaitu tentang proses islamisasi di Indonesia hingga sampai kepada berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk kepada topik pembahasan, yuk kita simak berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua materi. Yang pertama yaitu tentang masyarakat Indonesia sebelum masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Nah, ketika membahas mengenai materi ini, nanti kita akan membahas dari segi kepercayaan, dari segi ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Kalau pada materi ini nanti kita bahas menjadi 3 teori. Yang pertama adalah teori Mekah, yang kedua yaitu teori Gujarat, dan yang ketiga adalah teori Persia. Yang pertama yaitu tentang masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia dari segi kepercayaan. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu sistem kepercayaan. Nah, sebelum masuknya agama dan kebudayaan Islam Indonesia, kepercayaan yang berkembang pada saat itu yaitu kepercayaan Hindu, kepercayaan Buddha, dan juga kepercayaan nenek moyang yaitu animisme dan dinamisme. Dan peninggalan-peninggalannya pun masih ada hingga sekarang seperti bangunan candi, prasasti, dan juga arca, dan lain-lain sebagainya. Nah, berikut ini saya berikan 3 contoh terkait tradisi masyarakat Indonesia sebelum masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Yuk kita simak baik-baik. Contoh pertama yaitu upacara ngaben. Ngaben sendiri merupakan salah satu upacara pembakaran mayat yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali yang tergolong upacara Pitrayatnya atau upacara yang ditujukan kepada leluhur. Nah, anak-anak, upacara ngaben memiliki makna dan tujuan di antaranya. Yang pertama, dengan membakar jenazah maupun simbolisnya, kemudian menghanyutkan abu ke sungai atau laut, memiliki makna untuk melepaskan sang roh dari belenggu keduniawian sehingga dapat dengan mudah bersatu dengan Tuhan. Yang kedua, membakar jenazah juga merupakan suatu rangkaian upacara untuk mengembalikan segala unsur panca maha buta atau 5 unsur pembangun badan kasar manusia kepada asalnya masing-masing agar tidak menghalangi perjalanan atma ke dunia loka. Yang ketiga, bagi pihak keluarga, upacara ini merupakan simbolisasi bahwa pihak keluarga telah ikhlas dan merelakan kepergian yang bersangkutan. Oke, sampai sini kalian paham ya anak-anak? Contoh yang kedua yaitu seorang biksu yang tengah berdoa di Candi Borobudur. Anak-anak, contoh di atas merupakan contoh dari kegiatan keagamaan dari agama Buddha. Contoh yang ketiga yaitu upacara tradisi kejawen. Nah, contoh di atas merupakan salah satu contoh dari kegiatan kepercayaan nenek moyang yaitu animisme dan dinamisme. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan. Nah, yang kedua yaitu tentang sistem pemerintahan. Jadi sebelum masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia kan kepercayaan mereka antara Hindu, Buddha, dan juga kepercayaan nenek moyang yaitu animisme dan dinamisme. Nah, masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia membawa perubahan besar, yaitu kedudukan pemimpin yang sebelumnya itu dipimpin oleh seorang kepala suku atau primus inter pares berubah menjadi sistem kerajaan dengan dipimpin oleh raja, dan proses pergantian pemimpin pun berdasarkan turun-temurun. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi.
Yang ketiga yaitu tentang sistem ekonomi. Jadi kalau sebelum masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia, ada dua sistem yang berkembang. Yang pertama adalah sistem barter. Jadi kalau sistem barter ini sistem saling tukar menukar, entah itu barang atau hewan, pokoknya saling tukar menukar terhadap orang yang saling membutuhkan. Contohnya misalnya saya mempunyai seekor ayam dan kamu mempunyai misalnya 5 kilo beras. Saya membutuhkan beras dan kamu membutuhkan ayam saya. Jadi kita bisa saling tukar menukar. Nah, itu adalah contoh sistem barter. Nah, yang kedua, perkembangan selanjutnya ketika masuknya agama dan kebudayaan Hindu di Indonesia, nanti mulai adanya sistem mata uang. Jadi nanti di masa kerajaan Mataram kuno, tepatnya di Wangsa Shailendra, mereka mulai mencetak mata uang berupa koin emas dan perak yang berbentuk kotak. Nanti perkembangan selanjutnya di masa kerajaan Daha dan Jenggala, ada perubahan bentuk yang tadinya kotak menjadi bentuknya bulat dan cembung. Yang keempat yaitu sistem sosial. Nah, yang keempat yaitu tentang sistem sosial. Jadi sebelum masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia, kan kepercayaan yang mereka anut antara kepercayaan Hindu, kepercayaan Buddha, atau kepercayaan nenek moyang, yaitu animisme dan dinamisme. Nah, kalau dalam agama Hindu, sistem sosial yang berkembang yaitu sistem kasta. Sedangkan di dalam agama Buddha tidak mengenal sistem kasta. Kasta sendiri memiliki 4 tingkat. Yang pertama adalah kasta Brahmana. Kasta Brahmana ini diisi oleh orang-orang yang ahli agama Hindu atau biasa kita sebut dengan pendeta. Yang kedua, sistem ksatria. Kasta ksatria. Kasta ksatria ini biasanya diisi oleh orang-orang yang berada di lingkungan kerajaan dan para kerabatnya, misalnya raja dan para kerabatnya. Yang ketiga adalah kasta Waisya. Kalau kasta Waisya ini biasanya diisi oleh para pedagang atau nelayan atau petani atau para pengrajin gitu. Yang keempat adalah kasta Sudra. Kalau kasta Sudra ini biasanya diisi oleh misalnya para budak. Yang kelima dan sekaligus yang terakhir yaitu sistem kebudayaan. Yang kelima yaitu tentang sistem kebudayaan. Jadi pengaruh masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia, tentunya banyak sekali peninggalan-peninggalan yang ada pada saat itu. Misalnya contohnya adalah candi. Candi sendiri bisa kita bedakan candi yang bercorak Hindu dan juga candi yang bercorak Buddha. Kalau candi yang bercorak Hindu, fungsinya selain sebagai tempat peribadahan, juga sebagai tempat makam para raja-raja. Misalnya contoh kalau candi yang bercorak Hindu, misalnya candi Prambanan. Yang kedua adalah candi yang bercorak Buddha. Kalau candi bercorak Buddha ini memiliki fungsi yaitu hanya sebagai tempat ibadah. Contohnya seperti candi Borobudur. Selain itu, peninggalan lainnya seperti misalnya arca, prasasti, atau misalnya pertunjukan wayang. Pertunjukan wayang sendiri biasanya dibumbui atau ditambahi dengan cerita-cerita epos Mahabharata dan juga epos Ramayana. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang teori-teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu tentang teori Mekah. Jadi teori Mekah ini mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia berasal dari Arab atau Mekah. Nah, proses ini berlangsung sekitar abad pertama Hijriah dan tokoh yang memperkenalkan teori Mekah ini yaitu Hamka, yaitu Haji Abdul Karim Amrullah. Yang kedua yaitu teori Gujarat.
Yang kedua yaitu tentang teori Gujarat. Jadi dalam teori Gujarat ini mengemukakan bahwa proses masuknya agama Islam ke Indonesia langsung dibawa oleh orang-orang dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Anak-anak, tahukah kalian bahwa sarjana pertama yang mengemukakan teori ini adalah J. Pitchneppel? Menurutnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah, yaitu abad ke-7 Masehi. Namun, yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut Pitchneppel ini bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur, termasuk Indonesia. Teori Gujarat kemudian juga dikembangkan oleh J.P. Mokwitha pada tahun 1912 yang memberikan argumentasi dengan batu nisan Sultan Malik al-Saleh di Pasai atau Aceh. Nah, menurutnya ini batu nisan di Pasai dan makam Maulana Malik Ibrahim yang wafat tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur memiliki bentuk yang sama dengan nisan yang terdapat di Kambai, yaitu Gujarat. Mokwitha akhirnya berkesimpulan bahwa batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat atau setidaknya dibuat oleh orang Gujarat atau orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat. Yang terakhir yaitu teori Persia. Yang ketiga yaitu teori Persia. Jadi di dalam teori Persia ini mengemukakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia langsung dibawa oleh orang-orang Persia. Nah, tokoh yang menjelaskan teori ini yaitu Husein Jayadiningrat. Anak-anak, tahukah kalian bahwa pencetus dari teori ini adalah Husein Jayadiningrat? Nah, dalam memberikan argumentasinya, Husein lebih menitikberatkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia, yaitu perayaan 10 Muharram atau peringatan wafatnya Husain bin Ali di Sumatera Barat dan Bengkulu sama seperti yang ada di Persia. Oke, sekian informasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa materi-materi selanjutnya dibaca kembali dan kalian bisa membaca materi ini dari e-book atau materi yang sudah saya berikan di Google Classroom. Selamat belajar, sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.